Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 06 HUK 002 yang beranggotakan saya sendiri Into Runinto dan rekan saya Taufik Fajari Dianto. Kami dari kelompok 7 tugas mata kuliah Ilmu Perundang-undangan. Kami di sini akan mempresentasikan dan membahas jenis peraturan perundang-undangan dengan dosen pengampu kami, yaitu Bapak Dosen Sofwan SHI MH. Pertama, mengenai pengertian peraturan perundang-undangan. Ini sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang tersebut, peraturan perundang-undangan diartikan sebagai peraturan yang tertulis dan memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian fungsi dari adanya peraturan perundang-undangan ini, menurut Bagirmanan, fungsi peraturan perundang-undangan ini dibagi berdasarkan dua fungsi, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Yang kemudian fungsi internal ini mencangkup 4 fungsi, yaitu fungsi penciptaan hukum, fungsi pembaruan hukum, fungsi integrasi, dan fungsi kepastian hukum. Sedangkan secara fungsi eksternal dalam perundang-undangan mencangkup 3 fungsi, yaitu fungsi perubahan, fungsi stabilitasi, dan fungsi kemudahan. Fungsi-fungsi peraturan perundang-undangan ini sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Bagirmanan menggambarkan dengan instansi yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Hukum ini sudah direncanakan dan dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, menegaskan lingkungan kekuasaan, berlakunya suatu aturan hukum, berfungsi sebagai instrumen, baik sebagai instrumen kontrol maupun sebagai instrumen perubahan di dalam masyarakat. Selanjutnya ada landasan berlakunya perundang-undangan. Landasan berlakunya perundang-undangan ini memiliki 3 landasan, yaitu landasan filosofi, landasan sosiologi, dan landasan yuridis. Lalu apa arti dari 3 landasan tersebut? Yaitu landasan filosofi ini merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan ini dalam pembentukannya mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian landasan sosiologis. Landasan sosiologis ini merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Kemudian yang terakhir, landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan
yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum ini antara lain peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, atau peraturannya sudah ada tapi tidak memadai, atau bahkan peraturannya memang sama sekali belum ada. Selanjutnya, hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu urutannya dari teratas adalah Undang-Undang Dasar 1945, kedua adalah TAP MPR, ketiga adalah Perpu atau Peraturan Perundang-undangan, ketiga adalah Peraturan Pemerintah, kelima adalah Peraturan Presiden, keenam adalah Perda Provinsi, dan ketujuh adalah Perda Kabupaten dan Kota. Selanjutnya, alur proses pembuatan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ke RUU atau Rancangan Undang-Undang dibahas dalam sidang BPUPKI, dan Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan oleh PPKI. Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah mengalami 4 kali perubahan atau amandemen, yaitu perubahan pertama pada tahun 1999 dan ditetapkan pada tanggal 19 Oktober tahun 1999. Perubahan kedua pada tahun 2000 dan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Perubahan ketiga pada 2001 dan ditetapkan pada tanggal 9 November 2001, dan perubahan terakhir atau keempat pada tahun 2002 dan ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Melanjutkan proses pembahasan RUU dari DPR. Untuk usul inisiatif RUU berasal dari DPR, sekurang-kurangnya 13 anggota DPR atau komisi, disampaikan kepala pimpinan DPR, lalu disepakati daftar nama dan tanda tangan pengusul serta fraksinya. Dalam rapat paripurna pimpinan, rapat memberikan dan membagikan usul inisiatif RUU kepada anggota DPR. Rapat paripurna memutuskan RUU tersebut diterima atau tidak. Kemudian pimpinan DPR menyampaikan RUU kepada Presiden, pembicaraan tingkat DPR 1 dan 2. Kemudian Perpu dikeluarkan dalam keadaan mendesak. Kemungkinan pertama yaitu Menteri atau Kepala LPND menyampaikan kepada Presiden melalui Sekretaris Negara, kemudian Presiden membuat rancangan Perpu. Setelah selesai penyusunan diserahkan kepada Sekretaris Negara dan selanjutnya Presiden menetapkan Perpu tersebut. Kemudian kedua yaitu Presiden berpendapat untuk mengeluarkan Perpu dan Presiden meminta dibuatkan rancangannya kepada Sekretaris Negara dan selanjutnya rancangan Perpu diserahkan kepada Presiden untuk ditetapkan. Menteri atau Kepala LPND mengajukan prakarsa kepada Presiden. Pengajuan diteliti oleh Sekretaris Negara, kemudian Presiden menyetujui atau menolak. Apabila Presiden setuju maka dibentuklah panitia untuk membahas rancangan PP. Rancangan PP dikoordinasi dengan menteri atau pimpinan lembaga terkait.
kemudian PP diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan dan ditandatangani. Menaati peraturan-peraturan perundang-undangan nasional, kewajiban warga negara terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan untuk mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan hukum dan peraturan perundang-undangan dengan penuh tanggung jawab serta konsekuen, tidak melakukan perbuatan-perbuatan atau tindakan yang menyebabkan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan, mewujudkan ketertiban dan keamanan. Ketaatan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan raya, terus serta menjaga kebersihan lingkungan, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah, tidak melakukan pengerusakan terhadap fasilitas umum, membayar pajak tepat waktu, tidak membuat keributan dan keonaran di lingkungan. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.